Selamat datang di Project MKWK dari kelompok 5 dari kelas Informatika Pagi 2, di mana project ini berjudul Exploring the Digital World dengan target akhir mendukung generasi Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan ini akan dilaksanakan di SMPTK Pelita Hati, yakni Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, di mana sekolah ini mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umum dengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016. Lokasi sekolah ini berlokasi di Jalan Raya Renon, Gang 4 Nomor 6 di Kota Denpasar, di mana sekolah ini memiliki satu kelas setiap jenjangnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa menjadi lebih memahami tentang dasar-dasar dari TIK dan mampu mengimplementasikan TIK dalam kehidupan sehari-hari mereka. SDGs, Sustainable Development Goals, di mana program kami mendukung SDGs poin keempat, pendidikan berkualitas. Tujuan dari SDGs poin keempat ini adalah untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Terdapat 3 target utama dari SDGs poin keempat ini, di mana target pertama adalah untuk menjamin bahwa semua anak, perempuan, dan laki-laki dapat menyelesaikan pendidikan yang relevan dan efektif. Target kedua adalah untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan yang diambil. Dan target ketiga adalah meningkatkan jumlah anak yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berwirausaha. Itu tadi SDGs poin keempat yang sangat-sangat berkaitan dengan program yang kami jalankan. Selanjutnya, mari kita bahas terkait permasalahan yang ada. Kami menggunakan metode design thinking dengan mengobservasi dan mewawancarai langsung pihak mitra, di mana kami mendapati bahwa SMPTK Pelita Hati menerapkan kurikulum pembelajaran TIK yang kurang relevan dengan kemampuan siswanya, di mana bahan ajar yang digunakan sama sekali tidak bisa dimengerti oleh siswa. Maka dari itu, kami rasa solusi yang tepat untuk dilaksanakan adalah merangkai ulang bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa dan siswi kelas 7, 8, 9 agar lebih relevan, lebih efektif, dan juga tentunya lebih dibutuhkan di dunia saat ini. Untuk kegiatan ini, kami rencanakan berlangsung selama 15 minggu, tapi pada realisasi kami hanya bisa memanfaatkan 10 minggu dengan jadwal mengajar efektif setiap hari Selasa dari pukul 12:05 hingga pukul 1:25 WITA. Waktu ini kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan edukasi yang tentunya informatif dan menarik dengan metode-metode seperti collaborative learning, student-centered learning, metode gamifikasi, dan juga active learning. Nah, berikut adalah detail-detail pengajar untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 7 akan diajarkan oleh Sasha Praditya Agnesia, Stella Loinati, dan juga Betani Natali Sumual. Kelas 8 diajar oleh Ide Bagus Bayu Krisna Wibawa, Alvalenza Fareli Dewa Rahman, Imade Dalian Trepada Yuda, dan Kadek Sandika Wibawa. Untuk kelas 9 diajarkan oleh Ide Bagus Dharma Bimantra, Made Ngurah Tristan, Imade Putra Krisna, dan Putu Gede Arya Manik Mas. Tentunya untuk setiap jenjang kelasnya memiliki metode pengajaran yang berbeda-beda. Untuk kelas 7, kami berikan pembelajaran mengenai cara berpikir komputasi dasar, kemudian pengenalan dasar terhadap jaringan komputer, teknologi informasi, dan dampak sosial dari informatika. Kemudian untuk kelas 8, kami mengajarkan mengenai sejarah dan perkembangan teknologi informasi, serta kami juga mengenalkan beberapa aplikasi yang saat ini populer digunakan, seperti Canva, Microsoft Word, dan Excel. Nah, untuk kelas 9, kami ajarkan mengenai konsep dasar algoritma, perangkat dasar, perangkat lunak, dasar-dasar dalam desain, serta fotografi dasar. Kalau sebelumnya itu kita masih kurang praktek, jadi soal materinya masih kurang. Jadi setelah kakak Primakara datang ke sini, mungkin materinya jadi lebih lengkap. Tentu saja kami bertiga cukup setuju bahwa
di sekolah kita cukup jarang mengadakan yang namanya pembelajaran TIK. Namun semenjak kakak-kakak ini datang, kita menjadi sangat-sangat rutin untuk belajar TIK. Kalau saya sih yang paling saya suka tuh kakak-kakaknya sini ngajarnya effort banget ya. Kadang sampai bawa-bawa kamera, bawa motherboard tuh saya suka kayak itu. Kalau menurut saya lebih seru karena lebih banyak praktek. Untuk pelajaran-pelajarannya cukup menyenangkan karena menggunakan gambar juga, jadi yang pasti lebih ngerti dan kelihatannya lebih menarik juga. Terus pengertian-pengertiannya beserta contohnya juga lengkap, jadi pastinya menyenangkan dan mudah dimengerti. Kalau Evelyn lebih ke praktek ya, karena Evelyn juga lebih suka ke praktek karena lebih banyak saling membantu gitu loh daripada teori. Menurut Evelyn kurang aja. Iya. Oh, berarti melatih kerja sama tim ya. Untuk saya lebih suka praktek karena tanpa praktek teori akan berjalan seperti orang lumpuh. Untuk variabel baiknya di sini, kita bisa lihat bahwa kakak-kakak ini sudah mengajar setara dengan guru-guru profesional pada umumnya. Bahkan pada saat fase ulangan pun, kita dijaga dengan cukup ketat agar kita tidak bisa menyontek tentunya. Kalau menurut saya sih udah ya, soalnya nggak pernah bolong gitu juga, nggak pernah bolong pelajarannya, terus materi juga banyak. Menurut Evelyn sangat-sangat baik ya kakak prima karyanya untuk mengajar. Untuk kelas 7, 8, 9 cukup baik. Ya, itu aja. Dari kami di sekolah sangat bersyukur sekali karena sudah dapat bantuan bahkan materi pengalaman dari kakak-kakak yang di kampus sudah membagikan ke anak-anak. Bahkan kita tahu bahwa anak-anak sekarang kan memang zamannya mereka hidup di zaman digital. Jadi untuk mengembangkan kemampuan bakat mereka itu ya mereka mainnya di situ. Jadi bersyukur anak-anak kalian juga sudah memberikan materi bahkan edukasi banyak hal tentang program dari TIK. Dari untuk melihat perkembangan kalian dalam pembelajaran ya, mengikuti alur pembelajaran, proses belajar mengajar di sekolah dengan kedisiplinannya, ketaatannya, tepat waktu, semuanya bagus. Dan kalian kompak. Nah, satu hal itu kalian kompak dan masuk kelas sama-sama ada, dan walaupun terbagi kelasnya tetapi tetap ada komunikasi dari kelas 9, 8, 7 karena memang ada di dalamnya ada satu kesatuan. Dengan adanya kalian sudah bisa memberikan perkembangan yang sedang terjadi sekarang. Artinya mulai dari dunia komputer, perkenalan dan lain-lain, bahkan sampai desain dan lain-lain, kan kalian sudah memberikan walaupun tidak seutuhnya, tapi setidak-tidaknya sudah ada sedikit pengalaman yang diberikan kepada anak-anak. Untuk masukan, karena sekarang kan kalian masih maksudnya berjalan dalam dunia pendidikan. Jadi kalau masukannya mungkin lebih banyak kalian mengembangkan kemampuan kalian. Memang kalian mungkin dalam programmer atau apa itu dikembangkan karena memang kedepannya juga tidak hanya kalian ada di perusahaan atau di mana, bisa juga terjun ke dunia pendidikan dengan bakat talenta kalian masing-masing sih. Kesan saya terhadap SMP TK Pelita Hati, khususnya anak-anak kelas 7, kalian benar-benar antusias banget untuk ikut materi-materi kita, walaupun gampang ke distract, tapi kalian tetap membara dalam setiap pembelajaran yang kita kasih. Pesanku ini sangat luar biasa ya, sebagai pengalaman juga, di mana pihak kampus dan juga pihak SMP TK Pelita Hati itu sudah memberikan saya tuh kesempatan untuk menjadi guru di SMP di kelas 8-nya. Saya pertama kali itu menjadi seorang guru tuh karena saya yang pertama tuh masih kurang bisa public speaking, tapi semakin lama saya menjadi percaya diri untuk membawakan materi di depan kelas, dan banyak kali siswa-siswa di kelas 9 itu yang sangat antusias sekali pada saat saya mengajar.